Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, bulan yang dimana seluruh umat Islam di muka bumi ini menanti-nantikannya. Dan alhamdulillah kita masih berada di dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pesan penting kewajiban puasa adalah bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, baik makan ataupun minum, bahkan keinginan seksual kita, semuanya ditahan di bulan suci Ramadan. Ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peranan penting untuk bisa mengatur manusianya sedemikian rupa sehingga hawa nafsu yang terus mengkungkung selama 1 tahun, maka di bulan suci Ramadan kita akan belajarkan. Dan bahkan di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan tarbiyah, pendidikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari kita berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selama 1 bulan kita dididik, kita betul-betul ditempa dengan apapun program-program yang Allah dan Rasul-Nya berikan kepada kita. Hanya satu tujuannya, supaya kita umat Islam menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan apa kata Allah? Allah akan menerima hanya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian takwa juga bisa diartikan adalah bagaimana kita bisa menghamba, kita bisa taat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan muncul takwa kalau satu, di dalam kita beribadah kepada Allah tanpa iman dan juga tanpa keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan ihtisab, karena yakin ini perintah Allah, ihtisab karena keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan penting bahwa kita selama bulan Ramadan ditempa dengan puasanya. Selama bulan Ramadan kita terus dididik dengan sholat malamnya. Selama bulan Ramadan kita dididik dengan sedekahnya. Hanya satu, hadirin, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, kegiatan agama yang lainnya, kegiatan ibadah yang lainnya selain sholat, puasa, ada juga yang spesial di bulan Ramadan ini. Apa itu hadirin? Yaitu zakat. Zakat fitrah yang setahun sekali dibayarkan, yang setahun sekali setiap muslim wajib itu membayar zakat fitrah, maka dilakukan di bulan suci Ramadan juga. Apa tujuan dari zakat fitrah itu sendiri? Yang pertama, zakat fitrah adalah membersihkan jiwa-jiwa kita. Bukankah selama bulan Ramadan kita dididik secara fisik puasanya? Selama bulan Ramadan kita ditempa dengan kegiatan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan zakat fitrah dibersihkanlah badan kita dengan cara membayar 2,5 kilogram setiap jiwanya. Untuk siapa? Untuk dibagikan kepada fakir miskin, tentunya yang memang membutuhkan. Setahun sekali mereka harus bergembira menghadapi bulan Ramadan dan akhirnya nanti bertemu dengan Idul Fitri.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan penting di zakat fitrah adalah bagaimana sekali lagi kita bisa berbagi dengan sesama saudara semuslim, dengan sesama yang memang betul-betul membutuhkan kondisinya seperti itu. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana mereka tidak mendapatkan makan sehari. Bagaimana kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Intinya hadirin, puasa mendidik kita merasakan orang yang tidak bisa makan setiap hari. Haus dan laparnya kita rasakan. Juga setelah itu dibayar dengan zakat, membantu para saudara-saudara kita yang kurang mampu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 160. Ambillah zakat di antara kalian untuk orang-orang yang membutuhkan. Siapa? Ada beberapa yang memang membutuhkan, harus kita berikan. Yang pertama hadirin fakir. Yang kedua miskin. Pengertian fakir adalah seseorang yang setiap hari memang tidak punya apapun yang bisa dia dilakukan. Bahkan tidak bisa dia memenuhi kebutuhannya. Itulah fakir. Sedangkan miskin hadirin punya pekerjaannya, tetapi pekerjaannya tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Itulah orang-orang yang memang betul-betul harus kita berikan sedekahnya, harus kita berikan zakat fitrahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pesan penting Ramadan juga hadirin adalah bagaimana kita bersilaturahim. Bagaimana kita bisa menyatukan, tidak hanya menyatukan antar masyarakat, tapi sesungguhnya Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana dari mulai keluarga. Kita lihat ketika kita sahur, bukankah kita berkumpul dengan keluarga? Ketika kita berbuka, bukankah kita juga berkumpul dengan keluarga? Maka sesungguhnya Ramadan mendidik kita untuk bersilaturahim dengan satu sama yang lainnya. Bahkan hadirin, Ramadan juga mengajarkan silaturahim dengan tetangga-tetangga. Di sholat tarawih, bukankah semua orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih? Dan kata Nabi, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dambi. Barang siapa berdiri untuk sholat di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu man taqaddama min dambi. Jadi selain kita bersilaturahim, maka kita juga diampuni dosa-dosanya karena melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Masya Allah, luar biasa hadirin, hikmah daripada bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan. Inilah pesan penting bulan Ramadan, bulan yang betul-betul penuh dengan keberkahan. Ada satu hal lagi hadirin, bagaimana di bulan Ramadan itu ada satu malam yang tidak bisa digantikan dengan malam yang lainnya. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini intinya, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian betul-betul mengharap ridho dan keikhlasan hanya kepada Allah, maka kemudian turun rahmat Allah dengan Lailatul Qadar tersebut, maka seolah-olah diberi ganjaran 83 tahun, 1000 bulan itu. Jadi 83 tahun kita diberikan pahala yang luar biasa melimpah. Maka hadirin jangan sia-siakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Karena Nabi pernah berpesan kepada kita, banyak orang yang ketika tiba bulan Ramadan begitu bergembira. Tapi ketika keluar bulan Ramadan, mereka bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini bagi kita orang yang beriman betul-betul harus kita hindari. Kita keluar bulan Ramadan, tidak hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, tapi betul-betul mendapatkan kebaikan. Dan ingat hadirin, Ramadan hanya 1 bulan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah selepas Ramadan ini. 11 bulan mendatang, itulah kehidupan yang sebenarnya, di mana kita selama 1 bulan ditempa untuk mempersiapkan diri di 11 bulan mendatang. Bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang baik di bulan suci Ramadan, kemudian itu bisa dibawa ke bulan-bulan di luar bulan Ramadan yang 11 bulan. Hadirin, luar biasa. Pendidikan Allah melalui Rasulullah SAW di Ramadan ini memberikan makna yang luar biasa untuk kita orang yang beriman, kelak menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, jamaah rahimakumullah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini betul-betul dengan penuh kekhusyuan, keimanan dan ihtisab. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga diberikan keistiqomahan dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan insyaallah. Dan terakhir hadirin, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala di sisinya berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk hadirin yang menyimak tayangan ini, dan insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan dan bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan terus kita perbaiki Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.